Dengar nih Pak Dimas punya pengalaman yang sesuai dengan tema kita kali ini. Bapak sendiri juga pada waktu SMA juga beberapa kali merokok di sekolahan mungkin ya. Prestasi, kalau pergaulan remajanya menuju yang hal-hal positif, tentu saja prestasinya akan meningkat. Contohnya membolos sekolah ini kan di era-era saat ini atau di sekolahan kita juga masih ada ya. Iya, Satu dua anak. Hai semuanya, selamat datang di Bincang Bisa Berbincang. Bersama saya Rimesya Hasna Sabita, bisa dipanggil Rime. Dan saya Justitio Altan, bisa dipanggil Altan. Wah, seneng banget nih akhirnya MPK bisa ngadain podcast lagi nih. Nah, kira-kira tema podcast kita kali ini tuh apa sih? Kak Altan, kira-kira tema podcast kita kali ini itu apa sih? Untuk tema podcast kita kali ini itu seputar remaja. Nah, bener banget nih teman-teman. Tema podcast kita kali ini adalah kenakalan remaja. Pas banget nih teman-teman, di sebelah aku udah ada narasumber kita. Beliau adalah salah satu guru di SMA Negeri 4 Yogyakarta yang akan menemani kita di 20 menit sampai 30 menit ke depan. Nah, biar Sobat Bincang lebih kenal dengan narasumber kita kali ini, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama Bapak Dimas Kurniawan. Ya. Di SMA 4 Bapak mengajar sebagai guru sejarah kelas 10 terkhususnya. Oh iya. Wah, aku juga merupakan salah satu muridnya Pak Dimas gitu. Oke Pak, kita langsung masuk ke sesi Q&A. Jadi ini udah ada pertanyaan yang udah kita buat dan mau kita langsung tanyain deh ke Pak Dimas. Boleh. Oke. Jadi pertanyaan pertama itu sesuai dengan tema podcast kita kali ini, kenakalan remaja. Kita mau tanya-tanya nih seputar kenakalan remaja. Nah, menurut Pak Dimas sendiri, definisi atau pengertian nih pergaulan remaja itu seperti apa sih Pak? Oke, secara umum kan pergaulan remaja ini adalah ketika individu remaja melakukan interaksi sosial dengan individu lainnya atau dengan kelompok nih. Yeah. Semisal kalian sekarang ini kan juga sedang bergaul dengan anggota kelompoknya kan, atau circle-nya tuh bahasa gaulnya. Nah, tetapi sayangnya di era-era saat ini pergaulan remaja kan nggak selalu melulu positif ya. Banyak juga pergaulan yang menuju negatif terutama. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, penyebab kenakalan remaja itu apa saja ya Pak? Wah, banyak banget ya. Pergaulan remaja, kenakalan remaja ini sebab-sebabnya itu beragam. Bisa faktor eksternal maupun faktor internal. Kita mulai saja dari faktor internal nih. Iya. Di internal kan terutama keluarga ya. Nah, keluarga, mohon maaf, biasanya kalau dari keluarga yang tidak harmonis atau keluarga yang sibuk, dengan pekerjaannya, orang tuanya sibuk atau keluarganya tidak harmonis, anak akan cenderung mencari perhatian di luar. Nah, luar itu dengan siapa? Dengan temannya. Nah, berarti kenakalan remaja berhubungan dengan pergaulan remaja tadi. Oke. Yang itu yang dari internal. Sementara dari eksternal, ketika bergaul tadi, nantinya kita akan terpengaruh satu dengan yang lainnya. Nggak mungkin loh, ketika kita bertemu setiap hari nih, terus bapak nggak terpengaruh atau kamu nggak terpengaruh dengan bapak, nggak mungkin. Pasti akan terjadi timbal balik antar keduanya. Ya sih, bener banget. Apalagi pengaruh teman itu sangat kuat gitu. Kalau kita pengen itu, temannya juga pengen gitu. Bener banget. Jadi kita juga harus pintar-pintar pilih teman juga ya Pak. Nah, betul sekali. Dalam memilih teman ini kan ada yang menyatakan bahwa jangan milih-milih teman, semua ditemani gitu kan. Tapi ada yang menyatakan juga filterlah teman kalian gitu kan. Padahal teman sendiri itu kan ada yang negatif juga ada yang positif. Contohnya di lingkungan kelas saja, tidak usah dilebarkan kemana-mana. Di kelas saja pasti ada yang positif, ada yang negatif kan. Nah, tergantung situasional saja. Semisal sedang bersekolah, sedang pelajaran dan sebagainya, nah berarti kan dengan teman yang positif nih. Semisal sedang lagi bercanda atau apa, siapapun ditemani. Tidak boleh terus semisal saya tidak suka dengan yang A karena dia
rese, dia rame atau gimana gitu, terus nggak mau berteman. Jangan seperti itu. Oke, jadi harus kayak pintar-pintar menempatkan posisi Nah, kita. benar. Oke, jadi kita langsung lanjut ke nomor 3, yaitu dampak dari pergaulan remaja. Itu apa saja sih, Pak? Nah, dampaknya ini kan kalau di era di umur-umur kalian ini kan ke prestasi ya terutama ya. Apalagi ada yang kalau di 4B itu ada yang KKO. Jelas Iya. masuknya saja lewat jalur prestasi ya kan. Nah, prestasi kalau pergaulan remajanya menuju yang hal-hal positif, tentu saja prestasinya akan meningkat. Contohnya ketika kalian bergaul di komunitas seperti ini, kan kalian akan termotivasi loh dengan teman yang lainnya. Iya. Berarti prestasinya akan meningkat. Tetapi kalau kalian bergaul dengan teman-teman yang kurang baik ya, atau belum menuju kebaikan, nah bisa jadi nantinya kalian akan ikut ke hal-hal yang buruk. Justru malah menurun. Nah, Iya, bener banget. ini prestasinya akan menurun. Yes. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Pak Dimas, cara menangani kenakalan remaja yang semakin meningkat itu bagaimana ya, Pak? Nah, kenakalan remaja yang semakin meningkat di era saat ini ya kan. Kalau di sekolah ada BK, kalau di rumah ada orang tua, ya kan. Kebanyakan kalau di rumah ketika masa remaja ini kan masa yang sedang menggebu-gebu kan. Iya. Banyak sekali kesalahan yang dilakukan, kenakalan yang dilakukan. Kadang orang tua itu juga punya, namanya manusia normal, punya batas sabar ya. Iya. Nah, terkadang kan emosi dan sebagainya, lalu meninggikan suara, membentak atau apa itu. Nah, padahal ketika remaja melakukan sebuah kesalahan, kok dibentak, kok dimarahi, dia justru akan semakin menggebu-gebu. Semakin panas. Berarti gimana? Ketika suatu hal yang panas tadi harus didinginkan. Jangan malah semisal lagi habis berantem katakanlah, atau melakukan sebuah kesalahan terus dimarah-marahi, dimaki-maki katakanlah. Nah, apalagi di depan umum. Nah, itu kurang tepat. Iya sih, bener banget nih. Lanjut, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, dengar-dengar nih Pak Dimas punya pengalaman yang sesuai dengan tema kita kali ini. Nah, Pak Dimas boleh nggak sih ceritain ke kita pengalaman Pak Dimas di saat Pak Dimas masih remaja? Oke, sebenarnya kalau di masa-masanya Bapak ya, di masa Bapak remaja itu selayaknya remaja normalnya, banyak melakukan kesalahan, kenakalan, terutama ya yang normal-normal saja lah. Semisal ya nggak normal sih. Semisal contohnya ketika Bapak itu mungkin membolos sekolah. Membolos sekolah ini kan di era-era saat ini atau di sekolahan kita juga masih ada ya. Iya, masih. 1-2 anak yang membolos gitu. Membolos secara langsung atau minta surat izin gitu Iya. kan, mengambil HP atau apalah yang tertinggal gitu. Nanti baliknya sampai siang baru balik ke sekolah lagi. Ini kan permasalahan klasik ya. Masa Bapak juga seperti itu. Dulu juga Bapak 1-2 kali ya pernah membolos lah seperti itu. Selain pernah membolos, mungkin kalau berkelahi juga pernah, tetapi masih dalam batas yang wajar ya. Berkelahinya itu enggak melakukan semacam, kalau di hari-hari terakhir ini ada namanya pembulian ya kemarin ya. Lagi trending di Twitter tuh. Nah, perkelahian yang Bapak lakukan ya 1 lawan 1 gitu, bukan yang apa namanya? Tawuran gitu. Alhamdulillah belum pernah. Atau pembulian, bahkan Bapak tidak pernah membuli. Kenapa kok Bapak di masa-masa SMA ini kok, masa SMA dulu kok pernah melakukan bolos atau berkelahi atau bersikap yang gimana ya, tidak sesuai norma mungkin ya. Mungkin karena ketika SMP Bapak itu pernah dibully nih. Iya. Jadi ketika SMA Bapak melakukan pertahanan diri. Pertahanan dirinya malah dengan cara yang salah. Caranya seperti apa tuh, Pak? Caranya Bapak malah lebih dekat dengan teman-teman yang nakal. Nah, dan Bapak juga berperilaku nakal agar tidak menjadi korban bullying gitu loh. Oh iya. Nah, akhirnya malah Bapak terjerumus di situ tuh sebenarnya. Oh iya. Jadi kayak apa ya? Deketin sama orang-orang yang nakal tadi Iya. itu biar dapat pertahanan gitu. Iya, kita agar gimana ya? Agar tidak
terkena pembulian ya pada waktu itu ya. Tapi seiring berjalannya waktu kita jadi sangat-sangat akrab ya. Pertemanan pada remaja ini kan justru makan lebih kuat ya daripada pertemanan setelahnya itu. Bahkan ketika katakanlah teman satu terkena masalah, pasti teman yang lain akan ikut bantuin dengan cara yang salah juga biasanya seperti itu. Bantu bully juga. Ya. Kebetulan kalau pembulian belum pernah karena Bapak sendiri pernah merasa dibully kan ya. Terus Bapak merasa bahwa oh ini harusnya nggak melakukan hal-hal kayak gini. Batasannya di situ, di pembulian situ. Selain tadi apa aja ya? Membolos, berkelahi, paling ini membuli enggak, merokok ya mungkin ya, merokok. Kemarin juga ada ya 1-2 siswa yang merokok Itu masih ada itu. Bapak juga sering lihat ketika pulang sekolah itu pada di warung atau di jalan merokok gitu kan, siswa kita itu. Nah, Bapak sendiri juga pada waktu SMA juga beberapa kali merokok di sekolahan mungkin ya. Tapi ya gimana ya, semakin kita dilarang pada waktu itu ya semakin kita merasa Penasaran tertantang gitu, Ya, semakin penasaran. penasaran dan tertantang untuk melakukan hal-hal tersebut gitu. Mau dipanggil BK berapa kali kita ulangi lagi pada waktu itu. Kenapa? Karena kita pola pikirnya belum terbentuk, kontrol dirinya belum ada, masih menggebu-gebu. Ya sih, kalau mau berubah itu juga harus dari hati ya Pak. Nah, Kalau misalnya ada nggak dari niatnya. hati, iya kalau misalnya nggak dari hati itu juga sulit, susah gitu. Nah, ketika mau berubah, yang sulit di situ loh. Kenapa? Karena ketika kita mau berubah, individunya mau berubah, tapi lingkungan kita belum Masih berubah, terpengaruh itu. masih gitu. terpengaruh biasanya. Nah, baru nanti mungkin ketika kalian kalau Bapak dulu ya, ketika lulus SMA terus masuk ke jenjang kuliah, baru teman-temannya kan sudah berubah tuh semuanya. Terus Bapak Berbeda. juga sudah jarang bertemu dengan teman yang dahulu gitu, 1-2 orang saja yang teman-teman akrab yang ketemu tuh. Nah, di situ baru benar-benar merasa oh, ternyata yang saya lakukan dulu tuh beberapa hal ada yang salah gitu. Baru misalnya, ngapain dulu kayak gitu. Ya sih, benar banget nih Pak Dimas. Oke, Kak Altan lanjut. Ada nggak sih Pak perbedaan pergaulan remaja sekarang dengan masanya Pak Dimas gitu? Jelas sangat berbeda ya, terutama media sosial. Iya. Nah, dengan adanya media sosial kan pergaulan remaja saat ini tuh jadi semakin masif ya. Yang konotasinya negatif katakanlah. Iya. Iya. Nah, semisal contohnya kelitih deh. Kelitih, kita kan era-era saat ini lagi nge-hype banget ya kelitih itu di anak-anak SMA atau remaja gitu. Nah, bahkan ada anggota geng sekolah gitu yang punya akun IG atau akun TikTok katakanlah, bikin live ketika melakukan hal-hal tersebut. Nah, di zaman Bapak hal-hal kayak gitu tidak pernah terjadi. Semisal kita ketemu katakanlah antar sekolah punya musuh katakanlah gitu ya, kita hanya akan menyerang musuhnya, nggak menyerang orang tua atau siapapun itu. Iya. Dan kebetulan Bapak juga nggak pernah sih sampai melukai orang lain gitu, masih punya batasan-batasan tertentu dalam kenakalan yang Bapak lakukan gitu. Sama satu hal yang penting, ketika dulu Bapak pada masa SMA nakal itu hanya dengan teman di lingkungan pertemanan. Tetapi dengan guru, Bapak masih sangat-sangat menghargai, menghormati, nggak nyepelein atau katakanlah berkata kasar atau bahasa Jawanya misuh ya, ya kan? Iya. Itu kan sering sekali ya dilakukan anak-anak remaja tuh. Kenapa? Karena biar dianggap keren gitu kan, berkata seperti itu tuh. Nah, dulu semisal Bapak di sekolah nggak pernah akan berkata seperti itu, apalagi di depan guru. Iya. Nah, tapi kan kalau di sekarang tuh kadang kita kontrol dirinya kurang ya. Iya. Nah, Kelepasan gitu. kelepasan gitu kan. Nah, Iya. bahkan kata-kata slang kan semakin banyak sekarang tuh. Iya. Nah, di depan guru nggak sengaja keucap. Sering banget Pak kayak gitu. Sering banget. Jadi ya. Oh, Saya juga ya. mengalami sendiri gitu. Nah, itu berarti ada pergeserannya di situ tuh. Nah, Dan ini aku juga mau tanya ini ke Pak Ya, Dimas. Nah, motivasi Pak Dimas sampai akhirnya bisa jadi seorang guru sejarah itu Oh, kayak iya. gimana Pak? Karena aku sendiri juga penasaran gitu. dari yang awalnya nakal, jujur Bapak tuh dulu cukup nakal ya. Bahkan sekolah SMA tuh nggak mau bawa tas, nggak bawa buku, nggak bawa tas gitu. Sekolah ya sekolah badan, gitu, bawa badan bawa ya badan sekolah. gitu. Pernah sampai dijemput sama guru gitu ke sekolah tuh, biar mau berangkat sekolah. Nah, ada satu titik di mana Bapak kelas 3
Bapak eh, bertemu dengan guru pada waktu itu namanya Bu Wahimah, guru sejarah juga kebetulan. Nah, guru sejarah ini sudah sangat sepuh ya, atau sudah sangat tua menjelang masa-masa pensiun gitu. Nah, beliau ini nggak ada yang dengerin karena Dicuekin ngajarnya ya sama murid-muridnya gitu. banyak tuh sekarang. Iya. Nah, nggak cuma guru tua, guru muda pun kalian banyak yang mencuekin kan. Biasanya ditinggal tidur. Nah, Kalau enggak ditinggal main HP gitu, sering banget. kalau zaman bapak nggak boleh pegang HP tuh, nggak Oh, iya bawa. sih. Kalau Iya. HP itu nggak boleh dibawa. Nah, Zaman dulu masih nggak pakai HP. nah pada zaman bapak nggak bawa. Nah, Bu Wahim ini dicuekin, bener-bener dicuekin. Bapak inget banget. Suatu ketika dia menjelaskan tentang sejarah-sejarah lintas minat, atau kan bapak dulu IPS nih, Iya. ngejelasin tentang perang Vietnam dan sebagainya tuh. Nah, bapak tertarik. Nah, setiap pelajaran beliau, bapak pasti duduk di depan. Padahal bapak selama 3 tahun belajar di SMA-nya bapak dulu, bapak pasti duduknya di belakang. Nggak pernah mau duduk di depan. Tapi ketika melihat Bu Wahim yang seperti apa ya, berusaha untuk ngejelasin ke siswa agar lebih paham tentang materi, kok banyak siswa yang nggak ngedengerin dan sebagainya, bapak merasa bersalah dan malu terhadap guru tersebut. Entah kenapa pada waktu itu hanya Bu Wahim lah yang mengetuk hati bapak untuk mau belajar gitu. Nah, terus akhirnya bapak setiap pelajaran sejarah mau belajar tuh. Iya. Tetapi untuk pelajaran-pelajaran yang lain ya mengikuti normal saja, seperti ya normalnya siswa lah. Terus ketika kelas 3 mau berakhir, kan bingung tuh, teman-teman kok ada yang kuliah, ada yang enggak gitu kan. Iya, Nah. mulai ada pikiran dari situ Mm-mm. sih. Akhirnya bapak coba-coba daftar, kalau dulu namanya SNMPTN tahun 2012 tuh. Bapak nyoba di jurusan pendidikan sejarah UNY. Tesnya di Piri sini nih, SMK Oh, iya. Piri deket sini. SMA. Nah, Tapi alhamdulillahnya dari berapa ratus orang yang mendaftar, nah bapak masuk ke dalam ujian tersebut dan lolos menjadi mahasiswa pendidikan sejarah UNY. wow, keren banget. Kalau ilmu mungkin jujur bapak kurang ya pada waktu itu ya. Pasti yakin bapak merasa bahwa yang lain ilmunya pasti akan lebih tinggi. Tapi kemujuran dan memang jalan takdirnya sudah di situ menurut bapak. Nah, ketika kelas 3 ketemu Bu Wahim, terus akhirnya teman-teman juga sudah mulai pada berubah ya. Terutama yang teman-teman lingkungan kelas. Kalau yang lingkungan luar mungkin masih banyak yang nakal. Tapi kalau yang kelas 3 di kelasnya bapak, pertemanan bapak di kelas 3 itu circle-nya lumayan bagus. Bahkan sampai saat ini masih berteman. Tapi kalau yang di luar udah tidak. Nah, di situ kita sudah mulai belajar dan sebagainya gitu. Tapi tidak mengikuti kayak kalau sekarang kan pada les dan sebagainya gitu ya. Iya. Bapak enggak, sama sekali tidak. Bapak les, bapak masuk kuliah kaget. Ternyata selama SMA dengan kuliah itu sangat-sangat berbeda pertemanannya tuh. Pada ambis, pada sadar bahwa belajar itu penting gitu. Padahal bapak sama sekali nggak bawa buku dan sebagainya ya kan. Makanya bapak terkenal selengean pada waktu kuliah tuh. Nah, ketika masa-masa kuliah ini semakin tersadarkan, oh semakin kita belajar semakin kita nggak tahu apa-apa. Kita harus semakin belajar terus gitu. Iya. Dan ketika lulus, alhamdulillah lulus, lalu bekerja jadi guru. Nah, ketika jadi guru, bapak bercermin dengan masa lalu bapak, melihat bagaimana, Melihat langsung. Iya. oh ternyata jadi guru tuh kayak gini. Seperti ini, Nah, gitu. melihat siswa yang seperti itu, oh ini yang saya lakukan dulu nih. Makanya nih yang muridnya bapak kan di Mesa nih. Iya. Ketika bapak di kelas kan agak nyantai ya. Iya. Nggak terlalu apa ya yang kolot semisal A harus A Harus gitu, ini, harus enggak gitu kan ya. Karena bapak benar-benar mengalami pada waktu itu, oh, Rasakan. siswa kalau dimarahi atau harus dipaksa-paksa kekang gitu pasti nggak Cenderung akan nggak mau mau. nanti. Nah, dan itu juga dulu bapak seperti itu dengan guru yang kolot dan sebagainya, bapak nggak akan mau. Tapi dengan kayak Bu Wahim pendekatan kayak tadi bapak mau, dan itu yang bapak lakukan kepada kalian. Iya. Jadi Pak Dimas juga termotivasi dari gurunya Pak Dimas itu tadi ya. Termotivasi dari guru, terus lingkungan pertemanan di kuliah ternyata berubah drastis. Teman-temannya sangat jadi apa ya?
sangat berbanding terbalik dengan masa-masa Bapak dulu sebelum masuk kuliah. Sehingga Bapak lebih termotivasi untuk belajar terus. Akhirnya jadi guru. Keren banget Pak Dimas. Nah, Ya lanjut ke Altan. kira-kira Pak Dimas punya pesan nggak ya untuk remaja di luar sana agar kedepannya punya kesadaran untuk berubah? Oke. Kesadaran untuk berubah. Ini harus dimulai dari diri sendiri ya. Harus ada niat sih. Ya, Iya. harus ada niat. Kalau nggak ada niat, percuma saja loh. Kamu katakanlah mau Bapak motivasi apapun di kelas, katakanlah ice breaking dan sebagainya. 5 menit terakhir itu kan diisi dengan motivasi di pembelajaran tuh. Nah, Bapak mau ngomong A sampai Z. Kalau dari diri kalian tidak ada yang mau berubah, sama saja tidak akan ada gerakan perubahan itu sama sekali. Nah, makanya ketika kalian mungkin saat ini kelas 1, kelas 2 itu masa-masanya sedang mencari jati diri, enggak belum besok mau kuliah apa ya? Bingung nggak? Iya. Mau kuliah apa? Mikirin masa depan tuh takut katakanlah. Nah, atau bahkan nggak mikirin nih, atau main-main aja nih. Belum kepikiran sih Pak, kalau aku sekarang masih nyari-nyari gitu apa sih yang cocok sama passion Nah, aku gitu kan? Nah, Iya. Masih cenderung bingung. cenderung bingung kan. Nah, nanti kelas 3 ketika teman-teman sudah tahu oh ini gini, kalian juga akan semakin tertekan loh. Iya. Nah, disitulah kalian harus mulai merubah diri kalian, belajar benar-benar. Kenapa? Karena ternyata kalau nggak belajar nanti tuh sulit loh. Ketika kalian mau kuliah itu nggak menjamin kesuksesan ya, tapi minimal pola pikir kalian akan berubah. Bapak jamin itu, pola pikir kalian pasti akan berubah. Kalau di kuliah itu, kalau mau pinter belajar sendiri, tapi dengan kuliah kalian akan mendapatkan mindset terhadap hidup tuh berbeda dengan sebelum-sebelumnya gitu. Ini tidak mendeskripsikan bagi yang belum berkesempatan untuk kuliah ya. Nah, tetapi kuliahlah. Dengan kuliah nanti kalian akan punya mindset baru terhadap hidup atau terhadap diri kalian lah, minimal itu akan terjadi perubahan. Oke nih teman-teman, nggak kerasa nih kita udah ngobrol banyak banget sama Pak Dimas, udah dapat pengalamannya gitu dari Pak Dimas juga. Terima kasih banyak Pak Dimas udah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang mungkin sangat padat gitu. Terima kasih juga udah mau sharing dan berbagi pengalaman sama kita. Semoga pengalaman dan ilmu yang Pak Dimas berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebagai ucapan terima kasih untuk Pak Dimas, kita ada bingkisan nih sebagai kenang-kenangan dari kami MPK Bisa. Ya. Ini Pak Dimas bingkisannya. Oke, wah, terima kasih sekali. Diterima ya Pak. Yaps. Sini aja ya. Sekian podcast MPK Bisa kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di podcast bincang selanjutnya. Bye.